Suamiku selingkuh dengan influencer favoritku. Aku baru tahu saat nonton live mereka. Ternyata suami mengungkapkan bahwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cerita Amira. Di sini cerita Amira akan membawamu menyelami kisah yang penuh emosi dan kejutan. Langsung aja yuk, kita lanjut ke ceritanya. Namaku Ayla, 30 tahun, ibu dari satu anak dan istri dari seorang pria bernama Rafa, manajer marketing yang terlihat kalem dan setia. Aku fans berat influencer terkenal, Kezia Aurel, seorang beauty vlogger yang terkenal sopan, bijak, dan inspiratif. Setiap hari aku nonton kontennya, belain dia dari netizen yang julid, bahkan pernah nangis waktu Kezia cerita masa kecilnya yang kelam. Tapi hidupku berubah, tepat di hari ulang tahun pernikahanku yang kelima. Sore itu, udara di luar rumah terasa begitu sejuk. Langit sedikit mendung, seolah ikut menurunkan suhu hati yang sedang berdebar menanti sesuatu yang istimewa. Tapi tidak dengan hatiku, jantungku berdetak cepat, bukan karena cemas, melainkan karena bahagia. Ada harap dan rindu yang mengendap dalam dada sejak pagi tadi. Hari ini tepat 5 tahun usia pernikahan kami. 5 tahun sejak aku mengucap janji sehidup semati dengannya di depan altar, dengan air mata dan pelukan hangat keluarga. 5 tahun yang penuh lika-liku, tawa, tangis, perjuangan, dan pengorbanan. Dan meski tak semuanya indah, aku selalu percaya, selama kami saling mencintai, kami akan baik-baik saja. Aku ingin malam ini menjadi malam yang berkesan. Sesuatu yang sederhana tapi bermakna. Maka sejak siang, aku mulai sibuk di dapur. Tangan-tanganku menari mengolah bahan-bahan dengan cinta yang melimpah. Aku memasak masakan kesukaannya, ayam panggang bumbu madu, kentang panggang dengan rempah rosemary, dan salad segar dengan saus buatan sendiri. Kukukus puding coklat yang biasa membuatnya tersenyum, dan kusiapkan wine favoritnya yang selama ini kusimpan untuk momen spesial. Lalu aku menata meja makan dengan sepenuh hati. Meja itu kubersihkan hingga mengilap, kususun serbet putih dengan hiasan pita merah, kucetak kartu kecil bertuliskan, Happy 5 TH Anniversary, Love. Lilin aromaterapi kuletakkan di tengah, menyala lembut dengan wangi vanila yang menenangkan. Bunga mawar segar kupetik dari halaman dan kususun di vas kaca. Aku bahkan mengenakan gaun putih lembut pilihannya, yang katanya membuatku tampak seperti bidadari. Rambutku kutata rapi, dan sedikit riasan kuoleskan di wajah, cukup untuk membuatnya melihat bahwa aku ingin terlihat istimewa malam ini. Hanya untuknya. Jam dinding berdetak lambat. Jarum pendek sudah melewati angka 6, lalu mendekati 7. Setiap detik terasa seperti menunggu sesuatu yang tak pasti. Aku mondar-mandir ke depan jendela, menyingkap gorden, berharap mendengar suara mesin mobil yang sudah kukenal di luar sana. Tapi yang kudengar hanya suara angin malam dan kucing tetangga yang mengeong. Pukul 8 lebih sedikit. Perutku mulai mengerut, bukan karena lapar, tapi karena rasa cemas yang perlahan menekan dadaku. Tanganku mengambil ponsel yang sudah kugenggam sejak tadi, menatap layar yang tetap hening. Tak ada notifikasi, tak ada pesan. Hanya wallpaper foto pernikahan kami yang diam membisu. Lalu, akhirnya, ponsel itu bergetar. Sebuah pesan masuk. Bukan video call. Bukan suara lembut yang memanggil namaku. Tapi pesan singkat yang dingin. Maaf, aku lembur. Ada laporan mendadak. Nggak bisa pulang malam ini. Dunia seolah berhenti berputar. Aku membaca ulang pesan itu 3 kali, berharap aku salah paham. Tapi tidak. Kata-katanya terlalu jelas. Terlalu datar, terlalu biasa. Sebiasa alasan-alasan sebelumnya.
Alasan yang sudah terlalu sering terdengar. Kaki-kakiku melemas. Aku terduduk di kursi meja makan yang tadi kutata dengan cinta. Lilin-lilin itu masih menyala, tapi cahayanya seperti mengejek. Makanan masih hangat, tapi aromanya mendadak membuat perutku mual. Gaun putih yang kupakai terasa sesak di dada. Musik romantis yang kuputar perlahan berubah jadi suara sumbang yang menghantam hati. Air mataku menetes tanpa aba-aba. Satu-satu, lalu deras, menetes ke piring yang masih utuh. Bukan karena lapar, bukan karena kecewa semata, tapi karena rasa sepi yang tiba-tiba menyerang dengan kejam. Aku merasa seperti orang bodoh. Seorang istri yang menyiapkan kejutan romantis, sementara suaminya bahkan tak ingat hari ini adalah hari penting mereka. Yang lebih menyakitkan bukan karena dia tak datang, tapi karena ini bukan pertama kali. Sudah berapa kali dia pulang larut dengan alasan lembur? Sudah berapa banyak malam yang sepi kulewati sendiri sambil bertanya-tanya, benarkah dia di kantor? Atau ada sesuatu yang tak ku ketahui? Aku memandang kursi kosong di depanku, lalu meraih gelas wine, menyesapnya perlahan sambil menatap nyala lilin yang mulai habis. Selamat ulang tahun pernikahan, Mas, bisikku dengan suara gemetar. Semoga kamu menikmati lemburmu malam ini, karena aku jelas tidak menikmati kesepian ini. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak menikah, aku merasa benar-benar sendirian. Di rumah yang dulu penuh cinta, kini hanya tersisa bayangan kebahagiaan yang samar, dan satu istri yang patah hati di balik meja makan yang sepi. Pagi itu, matahari tampak enggan menembus jendela kamarku. Sisa-sisa tangis semalam masih terasa menggantung di pelupuk mata. Aku bangun dengan kepala berat dan hati yang jauh lebih berat. Gaun putih yang semalam kupakai masih tergeletak di lantai kamar, kusut dan dingin, seperti perasaanku sendiri, kering, lelah, dan tak lagi utuh. Suamiku belum juga pulang saat aku membuka mata. Hanya sebuah pesan singkat malam tadi yang menjadi penjelasannya, seolah cukup untuk membatalkan semua yang telah kusiapkan dengan hati penuh cinta. Tidak ada kabar lanjutan. Tidak ada permintaan maaf. Tidak ada rasa bersalah. Hening. Untuk mengalihkan pikiranku yang berisik, aku memutuskan untuk membersihkan rumah. Kegiatan yang selama ini jadi pelarian saat hatiku penuh sesak. Tanganku mulai bekerja, melipat pakaian, mengepel lantai, menyeka jendela. Tapi entah kenapa, pagi itu, aku seperti ditarik oleh rasa yang aneh, entah dorongan hati atau intuisi sebagai seorang istri. Kakiku melangkah ke garasi, menuju mobil suamiku yang sejak tadi parkir diam. Mobil yang selalu ia larang untuk kusentuh. Katanya karena urusan kantor dan banyak berkas penting di dalamnya. Tapi hari itu aku tak peduli. Dengan hati berdebar, aku membuka pintu mobil bagian depan. Aroma parfumnya langsung menyeruak. Mobilnya rapi, terlalu rapi, tapi justru itu yang membuatku curiga. Seakan ada sesuatu yang disembunyikan dengan sengaja. Saat aku mulai mengelap dashboard, mataku menangkap sesuatu di sela jok belakang. Sebuah kantong belanja berwarna hitam elegan, dengan nama butik mahal yang bahkan aku hanya tahu dari majalah fashion. Tanganku gemetar saat menariknya keluar. Kantung itu kosong, tapi di dalamnya masih ada selembar pita emas yang biasanya digunakan untuk membungkus kado eksklusif. Dan tak jauh dari situ, tersempil secari kertas yang tampaknya terjatuh, nota makan malam. Aku menarik napas dalam-dalam sebelum membukanya. Restoran Bintang 5. Nama tempat itu langsung membuat jantungku berdegup lebih cepat. Itu restoran yang dulu hanya bisa kuimpikan. Tempat yang sering kulihat di iklan, tempat orang-orang berduit merayakan hari-hari spesial. Tapi selama 5 tahun pernikahan kami, dia tak pernah sekalipun mengajakku ke sana. Bahkan saat ulang tahun,
saat anniversary, atau saat aku memenangkan penghargaan kecil di kantor dulu, tidak pernah. Dan sekarang, nota itu mencatat tanggal yang menyayat, semalam. Pesanan untuk 2 orang. Makanan mewah. Wine impor. Waktu reservasi pukul 19.30 malam. Waktu yang sama saat aku sedang menunggu di rumah dengan lilin menyala dan masakan kesukaannya di meja. Tanganku mulai gemetar saat menyadari, semalam dia tidak sedang lembur. Dia sedang makan malam di restoran mewah dengan seseorang yang bukan aku. Jantungku seolah berhenti berdetak. Pikiranku berusaha menyangkal, mencoba mencari alasan lain. Mungkin dia makan dengan klien? Mungkin dia merayakan sesuatu dengan rekan kerja? Tapi lalu, untuk siapa bungkus kado dari butik mewah itu? Untuk siapa makan malam romantis di tempat istimewa itu? Air mataku jatuh tanpa bisa dicegah. Panas, perih, bercampur amarah dan hancurnya kepercayaan yang selama ini kutanam dengan sabar. Satu persatu puzzle mulai menyatu. Semua mulai masuk akal, lembur-lembur mendadak, sikapnya yang mulai dingin, malam-malam sunyi tanpa kabar, tatapan yang tak lagi hangat setiap kali dia pulang. Aku terdiam cukup lama di jok mobil itu, memeluk kantong belanja kosong dan selembar nota yang menghancurkan harapan. Ingin rasanya berteriak. Ingin rasanya menghancurkan sesuatu. Tapi yang paling menyakitkan adalah kenyataan bahwa yang hancur adalah aku. Dan untuk pertama kalinya dalam 5 tahun ini, aku mulai bertanya dalam hati. Siapa aku di matanya? Istri? Teman hidup? Atau hanya rumah singgah yang bisa ditinggal kapan saja tanpa penjelasan? Mobil itu tidak lagi sekadar kendaraan. Hari itu, ia menjadi saksi bisu kebohongan. Dan aku, untuk pertama kalinya, merasa benar-benar dikhianati. Hari-hari setelah aku menemukan nota makan malam itu menjadi hari-hari yang berat. Ada rasa ganjil yang terus berputar di dalam dadaku. Seperti benang kusut yang tak bisa kuuraikan. Seperti luka yang belum sempat sembuh, lalu kembali disayat pada titik yang sama. Aku tidak langsung menegur Rafa saat itu. Bukan karena tak punya keberanian, tapi karena aku ingin menunggu. Menunggu apakah dia akan jujur. Menunggu apakah dia akan bicara. Tapi yang kulihat justru sebaliknya. Ia seperti orang yang semakin pandai menyembunyikan sesuatu. Gerak-geriknya berubah. Matanya tak lagi menatapku seperti dulu. Dan kini, ada satu hal lain yang membuat perasaanku makin tak karuan, ponselnya. Dulu, Rafa bukan tipe suami yang sibuk dengan gawai. Bahkan, seringkali dia lupa menaruh ponsel di mana. Tapi belakangan, sejak kejadian malam itu, ponsel itu tak pernah lepas dari tangannya. Ia menggenggamnya seperti menggenggam rahasia yang tak boleh diketahui siapapun. Ia menyimpannya di kantong celana, membawanya ke kamar mandi, bahkan tidur pun meletakkannya tepat di bawah bantal. Dan yang paling mencolok, dia semakin sering menyentuh layar itu diam-diam. Malam itu, aku baru saja keluar dari kamar mandi. Rambutku masih basah, handuk tersampir di pundak. Lampu kamar belum padam, dan Rafa sedang duduk di pinggir ranjang dengan punggung menghadapku. Matanya tertuju pada layar ponsel yang menyala. Jemarinya bergerak cepat, bibirnya mengulas senyum kecil. Senyum yang sudah lama tak ia tunjukkan padaku. Aku memperlambat langkahku. Diam-diam ingin mengintip, ingin tahu apa yang membuatnya begitu hanyut. Tapi baru beberapa langkah mendekat, ia buru-buru mematikan layar dan menyembunyikan ponsel itu di bawah selimut. Seolah aku ini penyusup di rumahku sendiri. Aku menahan napas. Itu siapa, Mas? Tanyaku pelan, mencoba terdengar biasa saja. Padahal hatiku mencicit di dalam. Ia menoleh sekilas, senyumnya langsung sirna. Kerjaan.
Deadline besok pagi, jawabnya cepat. Terlalu cepat. Terlalu defensif. Jam segini masih kerja? Tanyaku lagi, tetap dengan suara halus, meski dada terasa berat. Namanya juga dunia profesional. Jawabnya sambil pura-pura menguap. Kadang kerja nggak kenal waktu. Aku mengangguk kecil, berpura-pura percaya. Tapi jiwaku menolak. Bukan aku tak paham tentang pekerjaan. Aku juga pernah lembur, juga pernah menghadapi klien cerewet. Tapi yang membuatku terusik bukan sekadar jam bekerjanya, melainkan sikapnya yang berubah. Terlalu banyak diam. Terlalu banyak layar terkunci. Terlalu banyak senyum yang tak lagi ditujukan padaku. Sejak malam itu, aku mulai memperhatikan lebih dalam. Setiap kali aku melangkah ke ruang tamu, Rafa refleks membalik layar ponselnya. Saat aku bertanya, dia menjawab pendek dan cepat, lalu berpura-pura sibuk dengan berita politik atau grup kantor. Pernah suatu pagi, aku sedang menyapu ruang keluarga dan melihat notifikasi muncul sekelebat di layar ponselnya. Nama yang tak kukenal, hanya satu huruf inisial. Pesan itu singkat tapi cukup membuatku lemas. Kapan kita bisa ketemu lagi, Mas? Aku berpura-pura tak melihat. Tapi hatiku seolah disayat kasar. Hari demi hari, Rafa semakin menjauh, tanpa ia sadari, atau mungkin justru disengaja. Ia seperti orang yang hidup dalam dua dunia. Di hadapanku, ia suami yang sekadar mengisi rumah. Tapi di balik layar ponselnya, ada sisi lain yang tidak bisa kugapai. Sisi yang mulai mencuri perhatiannya, senyumnya, waktunya, bahkan mungkin hatinya. Dan aku hanya bisa menatap punggungnya yang mulai terasa asing. Punggung yang dulu ku kenal, yang dulu selalu kurangkul saat ia lelah, kini seperti benteng tinggi yang memisahkan kami. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi satu hal yang kurasakan dengan pasti, ada yang berubah. Dan perubahan itu menyakitkan. Aku mulai takut. Bukan takut kehilangan. Tapi takut mengetahui bahwa aku mungkin telah kehilangan jauh sebelum aku menyadarinya. Hari itu, pikiranku sudah terlalu penuh oleh kecurigaan. Aku tidak tahu harus percaya pada siapa. Pada suamiku yang semakin asing? Pada perasaanku yang makin sulit diredam? Atau pada instingku sendiri yang terus membisikkan kemungkinan terburuk? Aku seperti terjebak dalam labirin yang dindingnya dipenuhi kebohongan, dan setiap langkah hanya membawaku pada lebih banyak tanya daripada jawaban. Akhirnya aku memilih jalan yang paling sunyi, menulis. Sejak dulu, menulis adalah pelarianku. Tapi kali ini aku tak ingin menulis di buku harian. Aku butuh ruang yang bisa mendengar tanpa menghakimi. Tempat untuk meluapkan luka tanpa harus menyebut nama. Maka malam itu, dalam remang cahaya kamar, aku membuka akun fanbase seorang artis yang diam-diam sudah lama kuikuti, Kezia. Kezia bukan sekadar selebriti bagiku. Ia seperti lambang kekuatan dan keanggunan. Seorang perempuan yang dikenal karena kecerdasannya, gaya bicaranya yang tenang, dan pembawaannya yang elegan. Setiap kutipan yang dia tulis, setiap wawancara yang ia lakukan, selalu terasa menyentuh hati. Aku merasa aman di ruang itu. Di komunitas fanbase Kezia, orang-orang saling menguatkan. Tak ada ejekan, tak ada sindiran. Hanya pelukan hangat dalam bentuk kata. Aku menulis pelan-pelan, dengan hati yang nyeri. Aku istri dari seorang pria yang mulai berubah. Dia pulang makin larut, sering beralasan lembur, mulai merahasiakan ponselnya, dan yang paling membuatku hancur, aku menemukan nota makan malam mewah dan bungkus kado mahal di mobilnya. Tapi ketika kutanya, dia hanya menjawab, itu urusan kerja. Aku ingin percaya, tapi aku lelah.
Aku lelah menjadi perempuan yang harus terus kuat sambil pura-pura tidak tahu. Kuposting tulisan itu secara anonim di kolom Curhat Malam, salah satu rubrik di fanbase Kezia yang memang diperuntukkan bagi mereka yang ingin berbagi beban. Lalu aku menutup ponsel dan menyandarkan kepala ke dinding. Setidaknya, malam ini aku sudah bicara. Entah kepada siapa, tapi itu lebih baik daripada memendam semuanya sendirian. Tapi malam belum selesai. Entah dorongan dari mana, aku kembali membuka ponsel. Sekadar iseng, ingin mengalihkan pikiran. Saat itulah muncul notifikasi yang membuat jantungku berdetak lebih cepat. Kezia Official is live. Biasanya aku menonton siaran langsung Kezia sambil tersenyum-senyum. Ia suka berbagi tips kecantikan, cerita lucu di balik layar, atau sekadar menyapa para penggemarnya yang antusias. Tapi malam itu, entah kenapa auranya berbeda. Ia duduk di dalam ruangan mewah, lampu temaram, riasan wajah flawless, dan gelas wine di tangannya. Good evening, semua, sapanya lembut. Malam ini, aku nggak sendiri, loh. Hatiku mulai waspada. Beberapa detik kemudian, kamera bergoyang sedikit. Suara tawa laki-laki terdengar samar di latar belakang. Dan kemudian wajah itu muncul. Wajah yang terlalu kukenal. Wajah yang semestinya sedang lembur di kantor malam ini. Wajah suamiku. Rafa. Aku membeku. Seluruh tubuhku seperti tertarik ke dalam tanah. Nafasku tercekat. Dunia seakan berhenti bergerak. Rafa duduk di samping Kezia, mengenakan kemeja hitam favoritnya, yang katanya hanya akan dipakai di acara kantor formal. Ia tertawa, menyandarkan punggung santai ke sofa mahal, dan saat Kezia menyebut namanya, "Rafa sayang, coba kamu bacain komentar netizen." Suamiku tersenyum. Senyum yang tak pernah ia tunjukkan padaku belakangan ini. Aku menatap layar ponsel dengan tangan gemetar. Kezia dan Rafa. Rafa dan Kezia. Saling memanggil dengan manja, saling menyuap potongan kue di antara tawa kecil dan tatapan yang terlalu intim untuk dua orang yang hanya teman. Dadaku seperti dihantam gelombang raksasa. Rasa sakit yang selama ini tertahan tumpah seketika. Aku ingin berteriak, ingin memecahkan layar ponsel itu, ingin menyakiti siapa saja yang membuatku hancur malam ini. Tapi tubuhku tak sanggup bergerak. Hanya air mata yang luruh tanpa kendali. Semua rasa curiga yang kutepis, kini menamparku tanpa ampun. Semua kebohongan yang berusaha kuanggap sepele, kini menjelma kebenaran paling pahit. Dan yang paling mengoyak, pengkhianatan ini terjadi secara live. Disaksikan ribuan orang. Sementara aku, istrinya, bahkan tidak dianggap sebagai apa-apa. Aku matikan ponsel. Kutatap langit-langit kamar, berharap ini hanya mimpi buruk yang bisa kutinggalkan saat aku terbangun. Tapi tidak. Malam itu nyata. Dan sejak malam itu, aku tidak pernah lagi menjadi perempuan yang sama. Pagi itu aku bangun dengan mata sembab. Sisa air mata semalam masih menempel di sudut-sudut kelopak yang terasa berat. Dada ini sesak, seperti dipenuhi pecahan-pecahan kaca yang tertanam, menusuk setiap kali aku menarik napas. Setelah kejadian malam sebelumnya, saat Rafa muncul di siaran langsung Kezia dengan senyum santai seperti tak ada dosa, aku mencoba menguatkan diri. Aku berpikir mungkin itu hanya kerjasama. Mungkin hanya konten. Mungkin hanya bagian dari dunia selebriti yang penuh pencitraan. Tapi bagian terdalam dalam diriku, tahu. Ini lebih dari itu. Jauh lebih dari sekadar kerjasama. Sepanjang hari aku berjalan seperti bayangan. Suara anak tetangga yang biasanya membuatku tersenyum, hari itu hanya terdengar seperti gema dari dunia lain. Suara-suara di televisi hanya menjadi bising tanpa makna.
Aku memasak seperti biasa, membersihkan rumah seperti biasa, tapi semuanya terasa kosong. Datar. Seolah aku sedang memainkan peran istri yang baik hanya untuk bertahan hidup. Tapi sore itu, luka yang belum sempat kering kembali menganga. Lebih lebar, lebih kejam, lebih menghancurkan. Aku sedang menyeduh teh di dapur ketika notifikasi dari akun fanbase Kezia kembali muncul. Kezia Official is Live, Hotel Edition tanda ciuman kilauan. Tanpa sadar, jemariku menyentuh layar. Jantungku berdetak lebih cepat. Aku tahu seharusnya aku tidak menonton. Tapi rasa ingin tahu lebih kuat dari logikaku. Jiwaku seperti menjerit ingin tahu. Sejauh apa kebohongan ini telah terjadi? Dan begitulah, kutonton kembali siaran langsung itu. Kali ini Kezia tampil berbeda. Lebih menggoda, lebih berani. Ia duduk di sofa besar dengan latar belakang jendela kaca tinggi yang memperlihatkan pemandangan malam kota dari lantai atas sebuah hotel mewah. Gaun putih tipis menempel di tubuhnya, membentuk lekuk sempurna yang dengan jelas ia sengaja pamerkan ke ribuan mata yang menyaksikan. Ia mengangkat gelas wine-nya dan tersenyum ke kamera. Malam ini spesial. Aku lagi happy banget. Dan aku pengen share kebahagiaanku ke kalian semua. Ucapnya dengan suara manja. Aku menggenggam ponsel lebih erat. Nafasku mulai tak beraturan. Beberapa detik kemudian, suara pintu terbuka. Kamera sempat goyah sedikit. Lalu, muncul sosok pria berpakaian kasual elegan. Kemeja putih tergulung di lengan, jam tangan yang dulu pernah ia bilang, kado dari istriku, dan tawa-tawa yang terlalu kukenal. Itu Rafa, suamiku. Ia melangkah masuk ke frame dengan percaya diri, duduk di samping Kezia tanpa ragu, seolah ia sudah menjadi bagian dari tempat itu sejak awal. Dan kemudian, dengan gerakan pelan tapi pasti, ia menggenggam tangan Kezia, lalu menciumnya. Bukan ciuman sopan seorang rekan kerja. Tapi ciuman lembut, penuh kekaguman. Ciuman yang dulu hanya menjadi milikku. Ciuman yang pernah membuatku yakin bahwa akulah satu-satunya wanita dalam hidupnya. Kezia tertawa kecil. Aduh, sayang, kamu malu-maluin, ujarnya sambil menampar manja bahunya. Dan Rafa? Rafa tertawa lepas. Bahagia, ringan. Seolah hidupnya tak sedang menghancurkan satu perempuan lain di rumah. Perempuan yang telah ia nikahi 5 tahun lalu. Perempuan yang tadi pagi menyetrikakan bajunya sambil menahan air mata. Aku tak bisa bergerak. Layar ponsel seperti membakar telapak tanganku. Tapi aku tak mampu memalingkan pandanganku. Tak mampu menekan tombol keluar. Karena di layar itu, kenyataan tengah membentangkan wajah aslinya, dan aku dipaksa menatap langsung tanpa filter. Komentar-komentar mengalir deras. Kezia makin glowing, pasti karena yang di sampingnya tuh wajah tersenyum dengan mata bentuk hati. Cocok banget. Udah jadian ya? Awas ditikung istri orang. Kes? Wajah dengan air mata bahagia. Aku ingin berteriak. Ingin menghentikan dunia. Ingin berkata pada setiap orang di siaran itu. Itu suamiku. Itu pria yang kupanggil, sayang, setiap pagi. Tapi siapa yang akan peduli? Di mata mereka, aku tidak ada. Tidak penting. Aku hanya istri sah di KTP. Tapi di dunia maya, aku tak lebih dari bayangan. Kezia lah yang kini memegang panggung. Dan Rafa telah memilih di mana ia berdiri. Malam itu, aku mematikan ponsel dengan tangan yang basah oleh air mata. Aku terisak tanpa suara, duduk sendirian di lantai kamar, menggenggam ujung bantal seperti anak kecil yang kehilangan segalanya. Yang hancur bukan hanya pernikahanku, tapi harga diriku, martabatku, dan kepercayaan terakhirku pada cinta. Dan di tengah keheningan malam yang menusuk,
Hanya satu kalimat yang terus terngiang di kepalaku. Kenapa aku tidak cukup? Sudah 2 hari berlalu sejak malam di mana Rafa muncul di siaran langsung Kezia dari hotel mewah, mencium tangannya, dan duduk santai seolah hidup ini tak pernah meninggalkan luka di dada perempuan lain yang menunggunya pulang. 2 hari. Tapi rasanya seperti 2 tahun. 2 abad. Aku berhenti menghitung waktu sejak semua ini berubah menjadi mimpi buruk yang nyata. Aku tak bisa makan. Tak bisa tidur. Hanya duduk di ujung tempat tidur, memeluk bantal, menatap kosong ke dinding yang sama setiap malam menjadi saksi tawa kecil kami. Kini, hanya diam yang tersisa. Dan air mata yang mengalir tanpa bisa kuhentikan. Aku sudah mencoba menahan diri. Berusaha tidak lagi mengikuti aktivitas Kezia di media sosial, tak lagi mengintip komentar di fanpage-nya, tak lagi membuka akun Instagram-nya yang kini semakin penuh dengan kode-kode manja yang tak lagi bisa kusebut ambigu. Tapi rasa ingin tahu dan rasa sakit itu seperti candu. Aku terluka, tapi aku tetap menatapnya. Tetap menekan tombol play. Seolah aku ingin melihat sendiri sampai di mana suamiku menghancurkan hidupku. Dan malam itu, aku kembali terjatuh ke jurang luka yang lebih dalam. Kezia sedang live lagi. Kali ini di kamar hotel yang berbeda, tapi tetap mewah. Background ruangan menunjukkan headboard tempat tidur besar dengan lampu malam berbentuk angsa. Ia mengenakan piyama satin berwarna merah marun yang terlalu tipis untuk disebut sopan. Wajahnya segar, tanpa makeup berat. Ia tertawa, bersandar manja di bantal besar sambil memegang segelas teh. Tunggu ya, kayaknya dia baru selesai mandi, ucapnya ke kamera sambil menyunggingkan senyum penuh arti. Lalu layar sedikit bergerak. Rafa muncul. Dengan rambut masih basah dan kaos putih longgar, dia duduk santai di ujung ranjang, mengeringkan rambutnya dengan handuk kecil. Wajahnya segar, seperti pria yang baru saja selesai menikmati waktu berkualitas dengan wanita yang dicintainya. Lalu terjadi hal yang membuat jantungku terasa seperti dihantam palu godam dari dalam. Arga pasti sudah tidur sekarang, ucap Rafa sambil menyender ke dinding. Kezia tertawa pelan, lalu menjawab dengan santai, "Iya, tadi kamu bilang dia suka robot, ya?" Arga. Nama anakku. Anak kami. Nama yang aku pilih sendiri dari ratusan nama. Nama yang aku bisikan dengan air mata saat pertama kali menggendongnya. Nama yang selama ini begitu sakral, dan kini terdengar dari bibir perempuan lain yang bahkan tak pantas menyebutnya. Mulutku terbuka, tapi tak ada suara yang keluar. Seolah ada tangan tak kasat mata yang mencengkeram tenggorokanku. Detak jantungku melonjak, pandanganku kabur oleh genangan air mata. Mereka membicarakan anakku. Anakku. Dengan santai. Dengan senyum. Dengan keakraban yang menusuk lebih dalam daripada belati. Aku menatap layar ponsel seperti orang linglung. Kezia kembali tertawa kecil, lalu berkata, "Nanti kalau ada waktu, kamu harus beliin dia robot yang kamu ceritain itu ya. Biar dia makin sayang sama kamu." Sayang sama kamu. Seolah Rafa adalah ayah tunggal. Seolah aku tidak ada. Seolah rumah tangga kami sudah hancur dan dia bebas memperkenalkan anakku kepada siapapun yang dia suka. Mataku panas. Napasku mulai berat. Aku ingin memecahkan layar itu. Ingin membalas. Ingin menjerit pada dunia. Tapi semua itu hanya terjadi dalam kepalaku. Yang bisa kulakukan hanya menangis diam-diam, lagi. Yang menyakitkan bukan hanya karena mereka menyebut nama Arga, tapi karena mereka menyebutnya dengan kenyamanan yang hanya dimiliki 2 orang yang sudah terlalu dekat. Terlalu sering bicara. Terlalu terbiasa membicarakan hal-hal pribadi. Berapa banyak hal tentangku yang sudah Rafa bagikan ke Kezia?
Tentang rumah ini, tentang kehidupanku, tentang anakku. Kupeluk bantal Arga yang masih harum dengan bau bedak bayi dan keringat polos. Ia sudah tertidur lelap di kamar sebelah. Tak tahu apa-apa. Tak tahu bahwa ayah yang tiap malam ia tunggu, kini lebih memilih wanita lain. Dan wanita itu menyebut namanya seolah punya hak. Di dadaku ada luka baru yang tak bisa kututup. Luka sebagai ibu. Luka yang rasanya lebih sakit dari dikhianati sebagai istri. Malam itu aku menangis dalam diam, sambil memeluk nama yang mereka sebut sembarangan. Dan dalam hati, aku bersumpah, tak ada lagi ruang untuk diam. Mereka sudah menyentuh bagian paling suci dalam hidupku. Dan ketika seorang ibu merasa anaknya dilukai, maka neraka pun bisa meledak dari matanya yang basah. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskan rasanya ketika hatimu remuk. Namun tubuhmu harus tetap duduk diam menyaksikan penghancurnya tertawa bahagia di layar ponsel yang kamu genggam sendiri. Tanganku gemetar. Jemariku menggigil hebat seolah sedang menggenggam es yang mencair pelan bersama harga diriku. Tapi aku tidak bisa berhenti menonton. Tidak bisa. Tidak sanggup. Siaran langsung itu masih berjalan. Gambar terus bergerak. Tawa mereka masih mengalun, ringan, riang, menusuk gendang telingaku seperti duri tajam yang tak habis-habis. Live itu masih berlangsung. Dan tak ada tanda mereka akan berhenti. Kezia menyenderkan kepalanya ke pundak Rafa. Ia terlihat nyaman, seperti perempuan yang tak perlu menyembunyikan apapun dari dunia. Rafa mengusap rambutnya pelan, menatapnya dengan mata yang dulu hanya kutemui saat dia bicara tentang cinta. Ribuan komentar melintas deras. Emoji hati, pujian, canda, tawa. Cocok banget. Au, relationship goals. Kezia makin mesra aja sekarang. Tapi tidak ada satupun yang menulis. Itu suami orang. Tidak ada satupun dari mereka yang sadar bahwa pria yang sedang mereka lulukan itu bukan pacar Kezia, bukan aktor pendamping, bukan konten kreator drama percintaan. Tapi suamiku. Ayah dari anakku, pria yang tidur di ranjang kami setiap malam, atau setidaknya dulu. Aku menatap layar itu dengan mata yang sudah mulai kabur oleh air. Hatiku terasa seperti diremas dari dalam. Tapi lebih menyakitkan lagi, adalah ketika aku sadar bahwa aku sendirian. Bahwa kebenaran ini hanya milikku. Hanya aku yang tahu siapa pria itu sebenarnya. Hanya aku yang berdiri di balik tirai kenyataan, sementara dunia bersorak untuk kebohongan yang sedang tayang live di depan mereka. Aku ingin menulis komentar. Ingin meneriakkan kebenaran. Ingin menulis. Itu suamiku, dasar pengkhianat. Dia punya anak di rumah, perempuan jalang. Aku istrinya. Tapi tanganku terlalu gemetar untuk mengetik. Nafasku terlalu sesak untuk menguatkan diri. Dan entah kenapa, aku malah merasa malu. Padahal aku yang dikhianati. Aku yang ditinggalkan. Aku yang dicampakkan. Tapi rasa itu datang seperti tamparan. Seolah aku yang bersalah karena tak cukup memesona, tak cukup cantik, tak cukup sempurna seperti Kezia. Seolah aku gagal menjaga suamiku, padahal dia yang meninggalkan. Dunia maya mereka terlalu kejam. Terlalu mudah membius dengan visual, dan terlalu cepat menutup mata dari kenyataan. Aku memeluk diri sendiri. Tubuhku menggigil bukan hanya karena marah, tapi karena tak ada ruang untukku berteriak. Kebenaranku tak punya saksi. Kepedihanku tak punya tempat bersandar. Dan mereka masih tertawa. Suara Kezia kembali terdengar. Kita live lagi besok ya, guys. Kali ini, kita mau masak bareng. Mau lihat Rafa masak enggak?
Komentar langsung membanjiri dengan antusiasme murahan. Please. Rafa masak buat Kezia, duh goals banget. Gimana rasanya punya cowok yang bisa segalanya? Kes? Aku menutup layar. Tangan kiriku memukul meja dengan gemetar. Bantal sofa menjadi pelampiasan diamku. Tapi tidak ada yang benar-benar bisa meredam amarah ini. Karena pengkhianatan yang paling menyakitkan adalah yang disambut tepuk tangan. Dan malam itu, dunia seperti sedang bertepuk tangan untuk dua pemeran utama yang menghancurkan hidupku sambil tersenyum. Aku gemetar, tapi hatiku mulai membakar. Mungkin malam ini aku masih diam, tapi besok akan ada suara yang bangkit dari luka. Malam itu aku tidur dengan mata terbuka. Bukan karena ingin, tapi karena tak bisa terpejam meski tubuh kelelahan. Bayangan live Kezia terus berputar di kepalaku. Ucapan-ucapan mereka, tawa, gestur tubuh Rafa, tangan yang mencium jemari Kezia, dan kalimat tentang Arga, anakku, seolah direkam ulang dan diputar ribuan kali oleh pikiranku sendiri. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya setelah semua luka ini, aku tidak hanya menangis. Ada satu bagian dalam diriku yang perlahan bangkit. Bukan dari kekecewaan, tapi dari kemarahan. Dan dari kemarahan itu, lahir satu keputusan. Aku harus punya bukti. Aku harus buat pengkhianatan itu tak lagi bisa ditutupi oleh mulut licin atau kalimat manipulatif. Dengan tangan gemetar, aku unduh ulang video live Kezia. Aku rekam. Detik demi detik. Mulai dari Kezia duduk di ranjang hotel dengan gaun tipisnya, sampai Rafa keluar dari kamar mandi, duduk santai, mencium tangannya, menyebut nama Arga, dan mereka berbagi tawa seolah tak ada yang salah. Videonya utuh. Jelas. Tak bisa dibantah. Esok paginya, aku bangun lebih awal dari biasanya. Mataku masih sembab, tapi aku berdiri dengan kepala tegak. Aku tidak mengenakan riasan, tak pula mengenakan pakaian cantik seperti biasanya. Aku ingin dia melihat aku apa adanya. Bukan perempuan yang dibuat-buat, tapi perempuan yang dia hianati dengan sadar. Rafa keluar dari kamar mandi dengan pakaian rapi. Kemeja biru langit. Parfum favoritnya yang biasa dia pakai kalau ada meeting penting, tercium kuat. Ia menatapku sekilas sambil mengancingkan lengan bajunya, lalu menenggak kopi yang sudah aku siapkan di meja makan. Satu hal yang masih kulakukan sebagai istri, meski hatiku sudah hancur berkeping. Mas, suaraku datar, hampir tanpa emosi. Ia menoleh pelan. Ya? Aku menatapnya lurus-lurus, tanpa kedipan. Kamu tadi malam di mana? Rafa mengangkat alis, seolah pertanyaan itu tidak penting. Dengan tenang, ia duduk dan menjawab santai, lembur bareng tim. Ada rapat dadakan. Kenapa? Aku diam. Menatap matanya. Lama. Dalam. Mencari sisa-sisa keberanian dalam hatinya. Tapi yang kutemukan hanya topeng. Topeng yang sudah terlalu lama ia pakai. Tanpa berkata apa-apa, aku keluarkan ponselku. Kubuka galeri. Dan kutekan tombol play. Video itu mulai berjalan. Gaun putih Kezia. Tawa lembutnya. Latar hotel mewah. Suara pintu terbuka. Dan kemudian, muncul dia. Rafa. Masuk ke frame, duduk di ranjang, mencium tangan Kezia, menyebut nama Arga. Tertawa. Kukeraskan volume. Kubiarkan suara mereka memenuhi ruang makan. Rafa membeku. Tangannya yang menggenggam cangkir kopi perlahan menegang. Matanya membelalak. Rahangnya mengeras. Wajahnya pucat seketika, seolah darahnya ditarik habis dari tubuh. Napasnya tersendat. Dan yang paling jelas,
Ia tidak bisa berkata apa-apa. Aku tidak bereaksi, hanya menatapnya. Setelah video selesai, aku letakkan ponsel di meja. Lalu bersuara, pelan tapi dingin. Itu bukan lembur, Mas. Itu pengkhianatan. Dan kamu pelakunya. Rafa terdiam. Tak ada kata keluar dari mulutnya. Tak ada bantahan. Tak ada usaha menyangkal. Dan saat itu aku tahu, tidak ada lagi yang bisa ia sembunyikan. Aku berdiri pelan, mengambil gelas kosong dari meja, dan berjalan ke dapur tanpa menoleh lagi. Air mataku tak jatuh. Tidak, aku sudah melewatinya. Yang ada hanya hampa, dan satu perasaan baru yang tumbuh. Kekuatan. Karena ketika kebohongan sudah tak bisa lagi bersembunyi, maka yang berdiri paling tegak adalah kebenaran. Setelah video itu kutunjukkan, rumah kami jadi sunyi. Bukan sunyi yang damai, tapi sunyi yang mencekam. Sunyi seperti jurang dalam sebelum gempa besar menghancurkan segalanya. Rafa tak langsung bicara. Ia seperti kehilangan lidahnya. Tapi sorot matanya cukup untuk memberitahu bahwa dia tahu. Semua sudah terbongkar. Hari itu, ia tak jadi berangkat kerja. Duduk di sofa ruang tengah dengan punggung membungkuk dan kedua tangannya meremas rambut. Sementara aku berdiri di ambang dapur, memandangi tubuhnya seperti menatap seseorang yang sama sekali asing. Aku membuka suara lebih dulu. Tenang. Dingin. Berapa lama? Ia menoleh perlahan. Matanya memerah. Tapi aku sudah terlalu lelah untuk peduli pada air mata yang telat. Maaf, katanya, lirih. Aku menyipitkan mata. Aku tanya berapa lama, Rafa. Ia diam sejenak, lalu menunduk, seperti seorang anak kecil yang tertangkap mencuri. Dan jawaban yang keluar dari mulutnya menghantamku seperti tabrakan kereta cepat di dada yang sudah remuk. 2 tahun. 2 tahun. Kata-kata itu menggema di telingaku. Terasa absurd. Terasa tak mungkin. Tapi dari sorot matanya, dari raut wajahnya, aku tahu dia tidak sedang bohong. Awalnya, suaranya parau, bergetar. Awalnya cuma proyek. Endorse bareng. Klien minta pasangan suami istri pura-pura. Kezia pilih aku karena katanya, kemistriku cocok. Aku tertawa getir. Chemistry? Jadi kalian jatuh cinta karena pura-pura pacaran buat jualan sabun cuci muka? Enggak kayak gitu, Alia, katanya pelan, mencoba mendekat. Tapi aku mundur setapak. Lalu jadi kayak gimana? Mas, tanyaku tajam. Kamu lupa punya istri di rumah? Lupa punya anak yang nunggu kamu pulang? Lupa kalau saat kamu ketawa bareng dia, aku lagi berdarah di kamar mandi karena keguguran. Rafa membeku. Mulutnya terbuka, tapi tak ada suara keluar. Aku maju selangkah. Ingat waktu aku keguguran. Mas, 3 hari di rumah sakit. Sendirian. Kamu cuma muncul 2 kali. Katanya sibuk. Ternyata kamu kemana? Ia tak menjawab. Dan dari wajahnya, aku tahu jawabannya akan lebih menyakitkan dari yang kuduga. Aku ke Bali, bisiknya akhirnya. Aku seperti kehabisan udara. Waktu kamu keguguran, Kezia lagi ulang tahun. Dia ngajak ke Bali. Aku udah bilang gak mau, tapi dia bilang cuma 3 hari. Dan kamu pergi, potongku. Kamu pergi saat anak kita, yang bahkan belum sempat kuberi nama, keluar dari tubuhku dengan darah dan air mata. Aku tak tahan. Suara mulai pecah. Tapi aku tetap berdiri. Tetap kuat. Karena ini bukan lagi soal cinta. Ini soal penghancuran harga diriku sebagai seorang istri. Sebagai seorang ibu.
Selama 2 tahun, kamu hidup 2 dunia, Rafa. Dan aku ada di dunia mana? Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Terisak. Aku nyesel. Alia, sumpah, aku nyesel. Aku menatapnya dalam diam. Perasaan yang muncul bukan lagi sekadar marah, tapi luka yang begitu dalam, seperti lubang tak berdasar. Luka karena aku benar-benar percaya selama ini. Karena aku pernah memaafkan semua sibukmu. Karena aku tetap mencintaimu bahkan saat aku sendiri menangis di kamar mandi sendirian. 2 tahun kamu selingkuh. Ulangku pelan. Dan kamu masih tega pulang tiap malam. Cium keningku, pura-pura tidur di sebelahku, nyuapin arga sarapan, dan bilang, "Papa sayang kalian." Tangisku pecah. Selama 2 tahun itu, aku cuma jadi figuran di hidupmu. Sementara dia jadi pemeran utama. Rafa tak lagi bicara. Hanya suara isaknya yang terdengar. Tapi tidak ada lagi bagian dari diriku yang tersentuh oleh tangisan itu. Luka ini terlalu dalam. Pengkhianatan ini terlalu kejam. Dan di tengah rumah yang penuh kenangan, aku akhirnya sadar satu hal. Cinta bisa mati. Tapi luka akan tinggal lebih lama. Tak pernah aku bayangkan bahwa rasa hancur seperti ini bisa benar-benar nyata. Bahwa satu hati bisa koyak, bukan hanya karena satu pengkhianatan, tapi 2. Satu dari lelaki yang kucintai. Dan satu lagi, dari perempuan yang kuidolakan. Malam itu, aku terduduk di ruang tamu. Lampu remang. Jam sudah melewati tengah malam. Arga sudah tertidur lelap di kamarnya, memeluk boneka robot yang Rafa belikan. Suara detik jam terdengar seperti jeritan waktu yang tak bisa kuputar kembali. Dan aku duduk di sofa tempat dulu aku dan Rafa biasa tertawa, berbagi cerita, menonton film bersama sambil saling bersandar. Kini sofa itu menjadi saksi luka terdalamku. Ponsel di tanganku masih memutar ulang video itu, siaran langsung Kezia dari hotel yang sama mewahnya dengan tatapannya pada Rafa. Mereka duduk berdampingan, tubuh saling menempel, bibir saling tertawa, tangan saling mencari. Dan seperti hujan deras yang tak kunjung reda, pikiranku kembali diserbu satu fakta kejam yang tak bisa kutepis. Aku telah menjadi penonton paling setia dari kisah perselingkuhan mereka. Aku menyaksikan mereka jatuh cinta. Aku menyukai unggahan mereka. Aku bahkan ikut tersenyum, mengira semua itu hanya akting. Tapi ternyata yang kutonton selama ini adalah kisah nyata, tentang 2 manusia yang menusukku perlahan, dari layar kecil yang kutatap setiap malam, dari konten yang kuikuti dengan sepenuh hati. Dan itu bukan sekadar pengkhianatan. Itu penghilangan harga diriku. Dengan cara yang paling halus, paling keji, paling tak termaafkan. Aku ingat betul betapa aku menyukai Kezia. Sejak bertahun-tahun lalu, sebelum dia terkenal seperti sekarang. Aku mengikuti setiap perkembangan karirnya, menyimak setiap caption panjang yang dia tulis tentang kehidupan, kekuatan, dan cinta. Bagiku, Kezia adalah gambaran perempuan ideal. Independen, cerdas, lembut, dan elegan. Saat dia buka fanbase, aku adalah salah satu anggota pertama. Aku menulis testimoni penuh pujian, ikut giveaway, bahkan pernah mengirim surat elektronik yang isinya penuh ucapan terima kasih karena telah memberiku semangat hidup. Dia tak pernah membalas, tentu saja. Tapi aku tak peduli. Karena buatku, memujanya sudah cukup. Dan sekarang, perempuan itu, yang pernah aku jadikan panutan, ternyata adalah perempuan yang merenggut suamiku dariku. Yang mencuri cintanya, menguasai perhatiannya, menyebut nama anakku di siaran langsung, dan memanggil Rafa dengan panggilan, sayang, sambil tersenyum ke kamera.
seolah hidup ini milik mereka berdua dan aku hanya debu yang terinjak di tengah jalan. Ya Tuhan, apa aku benar-benar sebodoh itu? Apakah aku benar-benar tidak peka? Apakah ketika aku sibuk mendekorasi rumah demi ulang tahun pernikahan kami, Rafa justru sedang tertawa dengan Kezia di balik hotel bernuansa emas? Apakah saat aku keguguran dan menangis sendirian di kamar rumah sakit tanpa pelukannya, dia sedang memeluk Kezia yang tertawa bahagia di acara ulang tahunnya? Tangan kiriku refleks menutupi mulutku. Aku ingin berteriak, tapi hanya suara tangis tertahan yang keluar. Aku tak ingin membangunkan Arga. Tak ingin suara tangisku membuatnya gelisah dalam tidurnya yang tak berdosa. Dia masih terlalu kecil untuk mengerti bahwa ayahnya telah menjadi orang asing dalam hidup kami. Aku mengepalkan tangan. Ini bukan lagi tentang cinta. Ini tentang harga diri. Tentang bagaimana dua manusia merampas semua yang kupunya, lalu menampilkannya sebagai hiburan. Aku tak bisa membayangkan berapa banyak video mereka yang sudah kutonton. Berapa banyak unggahan yang sudah kuberi hati. Berapa banyak komentar netizen yang bersorak-sorai mendukung pasangan sempurna itu, tanpa tahu bahwa lelaki itu masih memiliki istri dan anak di rumah. Dan yang paling menyakitkan, aku ikut menyumbang tepuk tangan. Aku ikut mengangkat mereka ke atas panggung. Aku, penonton paling setia dari kisah yang perlahan membunuhku dari dalam. Aku tertunduk. Bahuku berguncang. Isak tangis tak bisa lagi ditahan. Tapi kali ini bukan tangis kelemahan. Ini adalah isak dari hati yang baru saja dibakar habis oleh kenyataan. Aku sudah tidak punya air mata untuk nostalgia. Yang tersisa hanya kesadaran bahwa cinta yang aku perjuangkan tak pernah cukup untuk dua manusia yang tega hidup di balik topeng. Dan mulai malam itu, aku tidak akan tinggal diam. Aku akan bangkit dari kursi penonton. Aku akan keluar dari bayang-bayang panggung. Dan aku akan bicara. Karena aku bukan figuran dalam hidupku sendiri. Dan luka ini tidak akan aku biarkan menjadi ending ceritaku. Aku menatap layar ponsel dengan tangan gemetar. Butuh waktu berhari-hari untuk membangun keberanian ini. Keputusan ini bukan datang tiba-tiba, tapi lahir dari malam-malam panjang tanpa tidur, dari tangisan yang bahkan tak sempat tumpah karena terlalu sering tertahan. Aku mengetik pelan, kata demi kata. Bukan sebagai Alia, istri sah Rafa. Bukan sebagai perempuan yang rumah tangganya sedang dihancurkan. Tapi sebagai penggemar biasa. Sebagai satu dari ribuan perempuan yang dulu memujanya. Hai, Kak Kezia. Maaf ganggu. Aku fans kakak dari dulu. Mau nanya, itu cowok di live semalam siapa ya? Hehe. Soalnya kayak familiar mukanya, tapi aku nggak yakin. Maaf kalau kepo. Pesanku pendek, ringan, berpura-pura bodoh, berpura-pura lugu. Kupencet tombol kirim sambil menahan napas. Jari-jariku bergetar. Di balik semua kemarahan dan luka, ada rasa takut. Takut, karena mungkin aku akan menemukan sesuatu yang lebih menyakitkan lagi dari yang sudah kutahu. Beberapa menit kemudian, balasan datang. Kezia membalas. Singkat, santai. Seolah tak ada beban sedikit pun yang melekat di hatinya. Oh itu? Cuma teman kerja kok. Hei. PH ya, tangan memberi tanda damai PH 2. Titik. Hanya itu. Tak ada rasa bersalah. Tak ada penjelasan. Tak ada penyangkalan yang sungguh-sungguh. Hanya tawa kecil dan emoji damai, dikirimkan kepada perempuan yang hidupnya sedang porak-poranda karena teman kerja itu. Aku menatap pesan itu lama. Dadaku nyeri. Bukan karena Kezia bohong, aku sudah tahu dia berbohong. Tapi karena dia bisa setenang itu.
Senyaman itu menyebut Rafa hanya sebagai teman kerja. Seselegan itu menyembunyikan luka yang dia ciptakan di hidupku, di hidup anakku. Aku ingin membalas. Ingin berkata jujur. Ingin menulis. Aku istrinya. Yang kamu tikam diam-diam. Tapi aku urungkan. Karena aku tahu, orang seperti Kezia tidak akan tersentuh oleh kebenaran. Dia hidup di dunia lain. Dunia di mana dia selalu benar, selalu cantik, selalu dipuja. Dan aku hanya satu dari banyak perempuan yang hancur karena pesona semu miliknya. Jadi aku diam. Aku simpan pesan itu. Beberapa hari berlalu. Aku mencoba bersikap biasa. Menjalani hariku seperti tak ada apa-apa. Aku tetap memasak untuk Arga. Tetap menyuapinya sarapan. Tetap membenahi rumah. Tapi dalam hati, badai masih menggulung. Dan aku tahu, badai itu belum selesai. Dan seperti yang sudah kuduga, badai berikutnya datang. Lebih dahsyat. Lebih memalukan. Pagi itu, saat aku membuka Instagram, notifikasi langsung membanjiri layar. Beberapa DM masuk. Beberapa mention. Tapi satu unggahan di beranda membuat jantungku berhenti sejenak. Kezia mengunggah foto. Bersama Rafa. Mereka berdiri berdampingan di pinggir pantai, tangan mereka saling menggenggam. Rafa mengenakan kemeja putih yang digulung sampai siku, kemeja yang dulu sering kupilihkan untuknya. Dan Kezia? Ia mengenakan dress tipis berwarna krem, wajahnya menghadap Rafa sambil tersenyum kecil. Bukan senyum profesional. Bukan senyum sahabat. Tapi senyum perempuan yang tahu bahwa pria di sampingnya, miliknya sekarang. Dan caption itu, akhirnya, gak harus disembunyiin lagi. Gelombang air merpati 2. Jantungku serasa tercabik. Tidak ada nama. Tidak ada pernyataan langsung. Tapi semua orang tahu. Semua bisa membaca maksudnya. Caption itu ambigu, tapi cukup jelas bagi siapapun yang punya mata dan hati. Mereka bukan sekadar teman kerja. Bibirku bergetar. Mataku langsung panas. Tapi bukan karena kejutan. Karena aku tahu ini akan terjadi cepat atau lambat. Yang membuatku menangis bukan karena Rafa muncul di foto itu, tapi karena dia tidak menyembunyikannya lagi. Karena kini, dia tak lagi peduli. Tak peduli padaku. Tak peduli pada Arga. Tak peduli pada pernikahan yang pernah ia janjikan akan ia jaga sampai maut memisahkan. Aku menangis sejadi-jadinya hari itu. Tapi tangisan itu bukan lagi karena cinta. Tangisan itu adalah air mata terakhir untuk luka yang sudah tidak bisa dipoles lagi dengan kata-kata. Aku hanya bisa duduk di lantai kamar, memeluk lututku sendiri sambil berbisik dalam hati. Jadi ini akhirnya. Jadi begini cara kalian merayakan pengkhianatan itu. Dengan foto, senyuman, dan caption ambigu. Dan entah kenapa, saat air mataku mengering, aku mulai tersenyum. Senyum kecil, tipis, penuh luka. Karena saat seseorang mulai mengumbar aib mereka ke dunia, itu artinya mereka sudah siap menerima perang yang sebenarnya. Dan aku tidak akan tinggal diam. Diamku bukan lagi tanda lemah. Bukan pula karena takut. Diamku adalah bentuk tenang dari badai yang sedang kukumpulkan sedikit demi sedikit. Setelah unggahan Kezia dan Rafa tersebar luas, netizen mulai bergerak. Mereka cepat. Mereka tajam. Dan mereka tak mengenal ampun. Komentar-komentar muncul di setiap unggahan Kezia, membanjiri ruang komentarnya dengan pertanyaan-pertanyaan menggantung yang menyengat seperti pisau tipis. Ini bukan Mas Rafa suaminya Mbak Alia ya? Lo kok mirip banget sama suami orang sih? Bahaya nih. Kezia pacaran sama suami orang? Fix, aku kecewa. Awalnya hanya beberapa, lalu ratusan, lalu ribuan. Kebisingan itu semakin keras, semakin sulit ditepis.
Kezia tetap berusaha menjaga image-nya dengan membalas netizen secara halus, menutup komentar, bahkan membatasi notifikasi. Tapi internet bukan tempat untuk bersembunyi. Sekali dunia tahu ada yang retak, maka mereka akan menggali sampai ke dasar kerak. Dan aku tetap diam. Bukan karena tak bisa bicara, tapi karena aku sedang mencatat semuanya. Di dalam sebuah folder tersembunyi di laptopku, sudah ada lebih dari 100 bukti yang kukumpulkan. Screenshot percakapan WhatsApp antara Rafa dan Kezia yang kutemukan di ponselnya saat dia tertidur. Pesan-pesan yang manisnya menusuk, yang sayangnya tertulis dengan jari jemari pria yang dulu mencium tanganku sambil bersumpah tak akan menyakitiku. Aku kangen tidur di pelukan kamu. Aku gak sabar lihat kamu pakai dress putih yang kamu pakai di Bali itu. Alia curiga. Tapi aku bisa atur. Setiap kalimat terasa seperti cambuk yang menyayat kulitku perlahan. Tapi aku tidak memalingkan wajah. Aku simpan semua. Kutata dengan rapi, lengkap dengan tanggal, jam, dan bahkan emotikon. Selain itu, ada tiket hotel, nota makan malam, history travel yang disinkronkan dari akun emailnya, video siaran langsung Kezia. Foto-foto yang tak sengaja terekam di latar belakang, menampilkan Rafa dengan jelas. Aku punya semuanya, tapi aku belum menggunakannya. Belum. Karena yang lebih penting saat ini adalah mengembalikan kendali atas hidupku. Rafa tahu. Dia tahu bahwa aku tahu. Dan sejak foto mereka berdua viral, ia mulai panik. Mulai gelisah. Mulai mengemis. Beberapa malam lalu, dia pulang lebih awal dari biasanya. Wajahnya pucat, matanya merah. Ia berdiri di ambang pintu kamar, memandangku yang sedang melipat pakaian Arga. Alia, suaranya lirih, hampir seperti bisikan. Aku tidak menjawab, tidak menoleh, tidak menangis. Aku hanya melipat baju kecil itu perlahan, merapikannya satu persatu ke dalam laci. Aku salah, katanya lagi, mendekat. Aku gak bisa nafikan itu. Aku keterusan. Aku bodoh. Aku masih diam. Aku janji akan perbaiki semua. Aku akan minta Kezia berhenti. Aku akan hapus semua. Aku akan pilih kamu dan Arga. Tolong, beri aku kesempatan. Kata-katanya terdengar tulus. Tapi hatiku sudah tak bisa lagi merasakan apapun. Bukan karena sudah memaafkan, tapi karena sudah terlalu lama berdarah, hingga kini bekasnya membatu. Aku berdiri pelan, menatap wajahnya. Mata kami bertemu. Kenapa baru sekarang kamu panik? Tanyaku pelan, tanpa nada tinggi. Ia terdiam. Waktu aku berdarah di kamar mandi karena keguguran, kamu ada di mana? Waktu aku makan malam sendiri di ulang tahun pernikahan kita, kamu dengan siapa? Waktu Kezia siaran langsung dan kamu duduk di ranjangnya, kamu pikir aku buta. Air matanya jatuh. Tapi air mata itu tidak mengubah apapun. Tidak menyembuhkan. Tidak menebus. Aku bukan boneka, Mas, kataku pelan. Dan aku bukan rumah cadangan. Kamu gak bisa pulang ke sini cuma karena kapalmu bocor. Dia ingin menyentuh tanganku, tapi aku mundur. Menjaga jarak. Menjaga sisa harga diri yang masih bisa kuselamatkan. Aku akan urus semua. Tapi bukan untuk memperbaiki kita. Kataku mantap. Aku akan urus ini, untuk aku. Untuk Arga. Untuk hidup yang tidak akan lagi kau penuhi dengan kebohongan. Dia jatuh terduduk di lantai. Menangis. Tapi tangisan itu datang terlalu telat. Saat mawar sudah layu, sekeras apapun kau siram, ia tak akan kembali segar. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku tidur dengan dada sedikit lebih ringan. Bukan karena luka itu sembuh, tapi karena aku tahu, aku tak lagi diperdaya. Aku yang dulu telah mati. Dan yang berdiri hari ini, adalah perempuan yang tak akan lagi diam. Aku berjalan ke dalam ruang pengadilan agama dengan langkah pelan namun pasti. Kertas-kertas gugatan cerai sudah kutandatangani sejak semalam. Namaku tertera jelas di atas berkas itu,
bersanding dengan nama lelaki yang dulu pernah kucintai sepenuh hidup. Lelaki yang dulu kusebut imam, pelindung, tempat pulang. Tapi kini, nama itu hanya deretan huruf yang menyakitkan untuk dibaca, apalagi untuk disimpan. Langkahku terasa berat, bukan karena ragu, tapi karena beratnya sejarah. Semua kenangan yang dulu terasa hangat kini menjadi beban yang harus kulepaskan satu persatu. Dan hari itu, aku resmi memulai proses perpisahan. Aku ajukan gugatan cerai. Dengan kepala tegak dan hati yang sudah habis menangis. Bukan karena aku tak cinta lagi, tapi karena aku tak sanggup bertahan dalam kebohongan. Rafa tentu saja marah. Begitu surat gugatan itu sampai ke tangannya, dia langsung datang ke rumah. Membanting pintu. Matanya merah bukan karena sedih, tapi karena ego yang terluka. "Alia," suaranya menggema di ruang tamu. "Kamu keterlaluan. Ini yang kamu pilih? Cerai? Kamu pikir hidup itu cuma drama sinetron?" Aku hanya berdiri di sana, diam. Mataku memandangnya lurus-lurus tanpa gentar. Setelah semua yang terjadi, aku bahkan tak lagi takut akan teriakannya. "Aku enggak keterlaluan," jawabku pelan, tapi tajam. "Aku cuma terlambat menyelamatkan diriku dari neraka yang kamu bangun pelan-pelan." Dia mendengus kasar, menarik napas dalam-dalam. "Kezia, bukan alasan kita harus cerai. Kamu terlalu baper. Kamu lebay. Semua rumah tangga ada naik turunnya." Aku nyaris tertawa mendengar kalimat itu. Tapi tawa yang tertahan berubah menjadi senyum pahit. Baper? Lebay? Selingkuh selama 2 tahun dan mengumbar aib keluarga ke media sosial, disebutnya sekadar turun? Turun ke neraka? Mungkin. Tapi aku sudah tak ingin menjelaskan apapun. Karena aku tahu, pria di hadapanku ini sudah terlalu nyaman memutarbalikkan logika dan melabeli luka dengan istilah yang menyederhanakan kehancuran. Dan ternyata, bukan hanya Rafa yang marah. Keluarganya, yang selama ini kukira akan diam dan menengahi, ikut menyerangku. Ibunya menelepon malam itu juga. Suaranya tajam, menusuk, tak peduli pada apa yang sebenarnya terjadi. "Alia, kamu ini perempuan macam apa? Kamu nggak malu? Nyeret-nyeret nama keluarga besar kami ke pengadilan? Kamu tahu apa kata orang nanti? Kamu itu istri. Istri harus sabar, bukan malah lari." Aku menarik napas panjang. Mendengar suara ibu mertuaku seperti mendengar gemuruh air bah yang datang membawa lumpur. "Bu, saya sudah sabar. Bertahun-tahun. Tapi saya perempuan juga, bukan barang. Saya punya hati. Saya punya batas." Tapi beliau tidak mendengarku. Yang beliau pikirkan hanya nama keluarga. Hanya gengsi. Hanya citra. "Dulu saya nggak setuju anak saya nikah sama kamu. Tahu? Tapi saya diam. Sekarang kamu balas begini? Kamu bukan cuma durhaka, kamu memalukan." Aku tidak menangis. Tidak. Untuk pertama kalinya, aku tidak menangis. Karena aku sadar, aku bukan durhaka. Aku hanya sedang memilih untuk tidak terus diperkosa batinnya oleh pria yang berpura-pura mencintaiku, sambil membangun rumah lain di balik punggungku. Dan jika keberanianku dianggap sebagai aib, biarlah aku jadi aib. Daripada aku jadi mayat hidup yang terus menunggu diselamatkan oleh pria yang tak pernah benar-benar pulang. Malam itu aku duduk di kamar sambil menatap foto pernikahan kami yang masih tergantung di dinding. Aku berdiri pelan, melepasnya dari paku, menatap wajahku di sebelah Rafa. Tersenyum, bahagia, percaya penuh. Perempuan dalam foto itu sudah tidak ada lagi. Dia telah mati dibunuh oleh pengkhianatan. Dan yang berdiri sekarang adalah aku yang baru. Bukan Alia yang pasrah, tapi Alia yang sadar bahwa untuk bertahan dalam hubungan yang penuh luka adalah bentuk tertinggi dari penghancuran diri. Dan mulai hari itu, aku tidak akan membiarkan diriku hancur demi mempertahankan sesuatu yang sudah tak ada. Pagi itu, aku terbangun bukan karena alarm, tapi karena notifikasi ponsel yang berdenting tanpa henti. Layarnya penuh dengan mention dan DM dari orang-orang yang tak kukenal.
Sebagian hanya emoji, sebagian kalimat-kalimat samar yang menyisakan nyeri di dada. Dan ketika aku membuka Instagram, aku tahu, badai baru saja dimulai. Kezia membuat pernyataan. Sebuah unggahan dengan latar putih dan font hitam elegan, terlihat sangat resmi, sangat bersih, sangat manipulatif. Aku tidak pernah berniat merusak rumah tangga siapapun. Aku nggak tahu kalau dia sudah menikah. Aku juga korban. Please, jangan buru-buru menghakimi. Di bawahnya, ribuan komentar membanjiri. Sebagian membela, sebagian mencerca. Sebagian berkata dia hanya perempuan yang jatuh cinta pada orang yang salah. Sebagian menyebutku lebay karena terlalu drama di balik layar. Dan saat itu, hatiku tak lagi hancur. Hatiku terbakar. Tidak tahu kalau dia sudah menikah? Itu bukan kebodohan. Itu kebohongan. Aku menghempaskan ponsel ke meja. Tanganku bergetar bukan karena lemah, tapi karena amarah yang terlalu lama dipendam, kini mulai meluap. 2 minggu lalu, saat Rafa masih tidur di kamar sebelah, aku sempat membuka laptopnya. Aku tahu itu salah. Tapi aku butuh kebenaran. Aku ingin tahu sejauh mana mereka membohongiku. Dan di sana, di antara ribuan email pekerjaan, aku menemukannya. Sebuah surel dari Rafa kepada Kezia. Dengan subjek, tentang keluargaku, dan kenapa aku belum bisa sepenuhnya milikmu. Aku membaca setiap kalimatnya, perlahan, satu demi satu, seperti menelan pecahan kaca. Tiap barisnya adalah pengakuan, bukan padaku, tapi kepada perempuan yang mencuri hidupku. Aku tahu aku pengecut. Tapi aku belum bisa ninggalin Alia dan Arga begitu aja. Mereka masih butuh aku. Tapi kamu juga tahu kan, aku gak bahagia di sana. Alia itu istri yang baik. Aku tahu itu. Tapi dia terlalu lurus. Terlalu kaku. Gak seimbang sama aku. Aku capek jaga image terus. Di rumah, aku harus jadi suami. Di luar, aku pengin jadi diriku. Aku pengin sama kamu. Tapi aku juga belum siap jadi laki-laki paling dibenci sedunia. Aku terdiam lama setelah membaca email itu. Mataku panas, tapi tak ada air mata. Luka yang terlalu dalam tak lagi bisa ditangisi. Dan kini, saat Kezia berdiri di depan jutaan pengikutnya dan berkata, aku nggak tahu dia sudah nikah. Aku tahu. Wanita itu sedang memainkan peran paling keji yang pernah kulihat. Dia bukan korban. Dia bukan perempuan yang dijebak. Dia tahu sejak awal bahwa Rafa adalah suami orang. Bahkan tahu nama anakku. Tapi tetap memilih bertahan. Tetap memilih mencintai. Tetap memilih memamerkan pria itu ke publik seolah dia pemilik sahnya. Aku memandangi wajahku sendiri di cermin. Di sana ada kemarahan. Tapi juga ada kejelasan. Bahwa kali ini, aku tidak akan diam. Siang itu, aku membuat keputusan. Bukan untuk balas dendam. Tapi untuk membela kebenaran yang diinjak-injak seolah tak berarti. Aku membuka laptopku. Membuka akun Instagram. Jari-jariku mengetik pelan tapi pasti. Kutuliskan kalimat itu dengan napas tertahan dan hati yang bergetar. Saya adalah istri sah dari pria yang sedang Kezia sebut sebagai teman kerja. Saya punya bukti bahwa dia tahu status suami saya. Saya menemukan email pribadi dari suami saya, menyebut nama saya dan anak kami. Tolong, jangan dibalikan. Luka saya bukan panggung hiburan. Kukunci komentar. Kuposting dalam mode diam. Bukan karena takut, tapi karena aku tak butuh sorak-sorai. Aku hanya ingin dunia tahu. Jangan anggap korban sebagai pelaku. Dan jangan jadikan luka orang lain sebagai bahan klarifikasi palsu demi menjaga citra. Malam itu, Rafa menelepon. Berkali-kali. Tapi tak satu pun kuangkat. Dan keesokan harinya, Kezia menghapus pernyataannya. Tak ada permintaan maaf. Hanya hilang begitu saja. Tapi screenshotnya sudah bertebaran. Internet tak pernah lupa. Dan aku tahu, ini baru permulaan. Mereka bisa mencoba menghapus jejak. Tapi mereka tak bisa menghapus satu hal, kebenaran. Dan aku
Alia, perempuan yang dulu diam, kini berdiri tanpa takut. Karena harga diri tak bisa dibungkam oleh caption dan emoji. Malam itu aku duduk di depan laptop. Bukan untuk mencari hiburan. Bukan untuk stalking diam-diam seperti biasanya. Tapi untuk membuka suara. Kali ini, aku tidak akan menyembunyikan luka-luka di balik tirai rumah tangga yang pura-pura bahagia. Aku tidak akan lagi memoles cerita palsu, hanya demi menjaga nama baik seseorang yang tak pernah peduli pada kehormatanku. Aku sudah diam cukup lama. Sudah cukup banyak menahan. Sudah terlalu banyak yang aku telan sendiri. Kini giliran aku bicara. Tanganku sedikit gemetar saat mulai menulis. Tapi aku tahu, bukan karena takut. Tapi karena aku sadar, kata-kata ini akan mengubah segalanya. Aku membuat sebuah unggahan. Bukan tulisan emosional, bukan sumpah serapah. Tapi penjabaran fakta. Runtut, terstruktur. Disusun dengan kepala dingin tapi hati yang masih berdarah. Kugabungkan semua bukti. The video siaran langsung Kezia, saat Rafa masuk frame, mencium tangannya, dan mereka tertawa seolah dunia milik berdua. Tangkapan layar obrolan WhatsApp antara Rafa dan Kezia, dengan tanggal dan waktu yang jelas. The email Rafa ke Kezia, dengan pengakuan bahwa dia belum bisa meninggalkan istri dan anaknya. The nota hotel, bukti makan malam, dan foto-foto mereka berdua dari akun fake Kezia yang akhirnya kutemukan lewat cross-check email pemesanan hotel. Kuhapus nama anakku. Aku blur bagian-bagian sensitif. Aku tetap menjaga martabat keluargaku. Tapi kebenaran? Tidak kututup sedikit pun. Kuketik captionnya perlahan. Ini bukan tentang menyudutkan. Ini tentang kebenaran yang selama ini ditutupi. Saya adalah istri sah dari pria dalam video ini. Saya tidak minta simpati. Saya hanya ingin orang tahu bahwa di balik konten yang indah, ada luka yang nyata. Tolong jangan lagi anggap istri sah sebagai pengganggu kebahagiaan orang lain. Saya tidak mengusik. Saya hanya mempertahankan apa yang seharusnya milik saya. Dan aku posting. Dalam waktu kurang dari 1 jam, meledak. Akunku, yang sebelumnya hanya diikuti teman dan keluarga, mendadak penuh dengan notifikasi. Komentar membanjiri. DM masuk tanpa henti. Video yang kuunggah dibagikan ulang ribuan kali. Screenshot-screenshot tersebar di berbagai platform. Grup WhatsApp, Twitter, TikTok. Orang-orang mulai bertanya, membandingkan, menyelidiki. Dan yang paling menyakitkan, fans Kezia sendiri mulai berbalik. Mereka menulis, "Aku kecewa, Kak. Aku dulu bela kamu mati-matian. Tapi ternyata benar, kamu pelakor. Kezia, selama ini kami percaya kamu korban. Tapi kamu tahu dia suami orang dan tetap lanjut? Hancur banget." Brand yang kerja sama-sama Kezia harus tahu, ini bukan sekadar gosip. Ini bukti nyata. Tak butuh waktu lama, beberapa akun brand mulai bertindak. Produk-produk yang biasa diiklankan Kezia mulai menghapus kolaborasi. Satu merek kosmetik mengunggah klarifikasi. Kami tidak mentolerir pelanggaran etika dan akan menghentikan kerjasama dengan pihak terkait. Dan seperti domino, satu persatu merek lain mengikuti. Sementara itu, Kezia diam. Tidak membuat klarifikasi. Tidak membuat video menangis. Tidak minta maaf. Dia hanya menghilang. Menonaktifkan kolom komentar. Mengunci story. Tidak lagi update. Mungkin dia sedang panik. Mungkin dia sedang menyusun narasi baru. Tapi publik sudah tak bisa dibungkam. Netizen mulai menamai peristiwa ini. Pelakor bersuara. Istri sah bicara. Bersama Alia. Nama itu, namaku, mulai disebut-sebut. Orang-orang memujiku karena keberanian. Banyak istri di luar sana mengirimiku pesan. Bukan untuk memuja, tapi untuk berterima kasih. Karena akhirnya ada satu dari mereka yang berani bicara dengan bukti, bukan emosi. Aku membacanya sambil menahan napas. Dan malam itu, di tengah kekacauan dunia maya, aku tersenyum untuk pertama kalinya. Bukan karena aku bahagia.
Tapi karena aku berhasil berdiri di atas reruntuhan hidupku tanpa menjatuhkan siapapun, kecuali mereka yang memang bersalah. Dan Rafa, dia tak berkata apapun. Mungkin malu, mungkin marah. Tapi dia tidak bisa lagi menyangkal. Karena dunia kini sudah tahu, dan kebohongan tak bisa diperbaiki dengan janji-janji kosong. Aku tahu, ini belum akhir. Ini baru permulaan dari hidup yang ingin kuambil kembali. Hidup yang layak aku jalani, tanpa harus sembunyi, tanpa harus berpura-pura kuat saat sebenarnya hancur. Karena sekarang, aku kuat bukan karena tidak pernah rapuh. Tapi karena aku memilih bangkit, meski dengan luka yang belum kering. Dan suara ini, yang dulu ditertawakan, diremehkan, dianggap lebay, kini menjadi suara yang mengguncang. Pagi itu dunia maya kembali gaduh. Setelah lebih dari seminggu menghilang tanpa jejak, Kezia akhirnya muncul lagi. Kali ini bukan dalam balutan gaun mewah, bukan dengan wajah penuh makeup dan senyum percaya diri. Tapi dalam video yang dibuat seadanya, tanpa filter, tanpa musik latar, dan dengan mata sembab seolah habis menangis berjam-jam. Ia duduk di sofa putihnya yang ikonik. Rambutnya dibiarkan tergerai, wajahnya pucat, suaranya serak-serak pelan seperti sedang berusaha keras menahan tangis. Video itu berdurasi 12 menit. Dan aku menyaksikannya, dari awal hingga akhir, dengan dada yang sesak, bukan karena iba, tapi karena muak. Aku tahu aku salah. Aku nggak pernah bermaksud menyakiti siapapun. Aku jatuh cinta, tanpa tahu aku sedang merusak rumah orang. Rafa nggak pernah cerita dia sudah menikah. Aku perempuan juga. Aku juga korban. Kalimat-kalimat itu diucapkan sambil sesekali menutup wajahnya dengan tangan. Sesekali ia terisak. Bahkan kamera sempat dimatikan beberapa detik lalu menyala kembali, menampilkan Kezia yang kini sudah basah air mata. Dan yang paling membuatku terdiam. Aku cuma manusia biasa. Aku minta maaf, tolong beri aku ruang untuk sembuh. Video itu diunggah di akun Instagram dan YouTube-nya secara bersamaan. Hanya butuh waktu 1 jam untuk menjadi viral. Tapi tidak seperti yang ia harapkan, komentar-komentar yang datang bukan simpati. Justru sebaliknya. Netizen tak lagi buta. Mereka datang membawa amarah. Membawa bukti. Membawa ingatan yang tak bisa dihapus hanya dengan video menangis. Air mata buaya. Aktingnya kurang natural, Kak. Setelah merusak hidup orang, baru deh pura-pura menyesal. Tiap detik video ini ngingetin aku sama perempuan yang rebut suami kakakku. Trauma. Stop playing victim. Lo bukan korban. Lo perusak. Mending istirahat aja dari medsos. Serius. Ini udah keterlaluan. Aku membacanya sambil memeluk Arga yang tertidur di pangkuanku. Tanganku membelai rambutnya pelan, sementara mataku menatap ribuan komentar yang menyerbu akun Kezia. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasa sendirian. Aku dulu sempat takut. Takut jika bicara aku akan diserang balik. Takut dikira hanya cari perhatian. Tapi hari ini, aku tahu, kebenaran tidak butuh dibela keras-keras. Kebenaran hanya butuh waktu. Dan waktu itu, akhirnya datang juga. Beberapa jam kemudian, akun Kezia mendadak sepi. Video itu dihapus. Tak ada penjelasan. Tak ada klarifikasi lanjutan. Story-nya kosong. Highlight-nya hilang satu persatu. Komentar dikunci. Nama akunnya berubah jadi privat. Netizen menyebutnya undur diri. Tapi bagiku, itu bukan sekadar undur diri. Itu pengakuan. Diam-diam. Tanpa kata. Bahwa kebohongan yang selama ini ia bangun, akhirnya runtuh oleh tangan-tangan yang dulu ia anggap remeh. Suara netizen. Suara para istri. Suara luka. Suara kebenaran. Dan entah kenapa, aku tidak merasa puas. Karena ini bukan soal balas dendam. Aku hanya merasa, akhirnya, dunia melihatku, mendengarku, dan memihakku. Bukan karena aku sempurna, tapi karena aku benar. Dan itu cukup. Malam itu, sebelum tidur,
Aku membuka DM dari seseorang yang mengaku mantan karyawan Kezia. Isinya hanya satu kalimat pendek. Mbak, terima kasih sudah berani bicara. Kalau semua perempuan sekuat Mbak, banyak yang gak akan jadi korban diam-diam. Aku menatap layar ponsel lama, lalu meletakkannya di meja. Aku menatap bayangan wajahku di kaca jendela. Masih ada lingkar mata hitam. Masih ada lelah. Tapi di balik itu, aku bisa melihat pantulan seorang perempuan yang akhirnya berdiri tegak. Bukan di atas pujian, tapi di atas luka yang ia jahit sendiri. Dan meski Kezia menangis di depan kamera, air mata itu tidak bisa menyeka air mata yang telah ia sebabkan di hidupku. Karena dalam dunia yang penuh konten, yang paling berharga adalah kejujuran. Dan kejujuran tidak butuh skrip atau filter. Hujan turun sejak pagi. Rintiknya lambat, tapi deras. Langit kelabu seperti ingin menyampaikan kabar buruk yang sebentar lagi datang mengetuk pintu rumahku. Dan benar saja. Sekitar pukul 3 sore, terdengar suara mobil berhenti di depan pagar. Tak lama, pintu diketuk pelan, berulang-ulang. Aku intip dari balik tirai. Sudah kuduga. Rafa, pria yang dulu memintaku menjadi teman hidup. Pria yang dulu memanggil namaku dengan lembut sambil menggenggam tanganku. Pria yang kemudian menghancurkan aku tanpa ampun. Hari ini kembali berdiri di depan rumahku, dalam wujud yang tak pernah kubayangkan. Kemejanya kusut, wajahnya pucat, rambutnya acak-acakan seperti belum disentuh sisir berhari-hari. Tapi yang paling mengejutkanku adalah matanya. Mata itu tak lagi sombong. Tak lagi penuh percaya diri seperti dulu. Kini ia memelas. Kosong. Seperti orang yang kehilangan arah. Boleh aku masuk? Suaranya nyaris tak terdengar. Aku tidak menjawab. Tapi aku membuka pintu. Bukan karena ingin memberinya ruang. Tapi karena aku ingin dia tahu, rumah ini masih utuh tanpanya. Dia duduk di sofa ruang tamu. Aku berdiri, bersandar di ambang pintu dapur, tak berniat mendekat. Jarak ini adalah simbol bahwa ada hal-hal yang sudah tak bisa dijangkau kembali. Alia, ucapnya lirih. Aku kehilangan semuanya. Aku tetap diam. Dia menarik napas panjang. Suaranya mulai bergetar. Mereka memecat aku. Hari ini, aku dipanggil HR, ditemani tim legal. Mereka bilang skandalku terlalu mencoreng nama perusahaan. Katanya, citra manajemen rusak karena aku. Mataku masih menatapnya tanpa ekspresi. Tapi di dalam, ada sejumput rasa kasihan. Bukan karena aku masih mencintainya. Tapi karena aku tahu persis. Rasanya ketika hidupmu dihancurkan oleh keputusanmu sendiri. Aku bodoh. Sangat bodoh, katanya sambil menunduk. Kezia juga ninggalin aku. Katanya dia gak mau diseret-seret ke drama. Dia blok semua kontakku. Aku menahan napas. Lucu. Dulu aku yang dibuang, Kezia yang dipuja. Sekarang semuanya terbalik. Karma datang, tepat waktu. Dia mulai menangis. Tangisnya tidak lagi ditahan. Bahunya berguncang. Air matanya jatuh deras. Aku cuma pengen pulang. Alia, aku gak punya siapa-siapa lagi. Gak ada rumah. Gak ada pekerjaan. Gak ada orang yang peduli. Aku menatapnya lama. Suaraku akhirnya keluar, pelan, datar, dingin. Kalau kamu gak punya siapa-siapa lagi, itu bukan salahku. Itu karena kamu sendiri yang membakar semua jembatan yang menghubungkanmu ke orang-orang yang pernah sayang. Dia mengangkat wajahnya. Matanya merah, seperti menanti seberkas harapan dari ucapanku. Tapi aku tak memberinya. Mas Rafa, panggilku pelan, tapi formal. Bukan, sayang. Bukan, Mas. Bukan, Ayah Arga. Bukan siapa-siapa lagi. Dulu, waktu aku menangis dan kamu tertawa di kamar orang lain, aku pulang ke rumah kosong, menyuapi anak kita sendirian, dan tidur sambil memeluk luka. Tapi kamu gak datang. Gak pernah. Dia menutup wajahnya, menggertakkan gigi. Tapi aku lanjut.
Sekarang kamu datang. Waktu semua orang meninggalkan kamu. Waktu kamu tak punya tempat lain untuk pulang. Dan kamu berharap aku masih di sini, tetap jadi tempatmu bersandar. Aku tertawa lirih. Bukan tawa bahagia, tapi tawa getir. Tawa seorang perempuan yang akhirnya bisa memeluk kesadarannya sendiri. Maaf, aku bukan rumah cadangan. Dia terdiam. Tak lagi berkata-kata. Tangisnya mereda, tapi tubuhnya kaku. Aku tahu, kalimat itu menusuk. Tapi tak sebanding dengan luka yang dulu dia tanam di hatiku. Setelah itu, aku menyuruhnya pergi. Dengan tenang. Dengan dingin. Bukan karena dendam. Tapi karena aku tahu, pintu yang sudah tertutup karena pengkhianatan, tak bisa dibuka dengan air mata. Dan saat dia berjalan menjauh dari rumah ini, tanpa janji, tanpa pelukan, tanpa kata maaf yang berarti, aku berdiri di balik tirai, menyaksikan punggungnya menjauh. Hujan masih turun, tapi aku tak lagi basah. Karena kini, aku tidak butuh payung. Aku sudah jadi atap untuk diriku sendiri. Hidupku dulu dikenal sebagai istri dari Rafa. Kini, orang mengenalku sebagai Alia. Perempuan yang bangkit dari luka, dan menyajikannya dalam rasa manis. Semua berawal dari dapur kecil di rumah kontrakan ini. Di antara wajan tua, mixer yang kadang ngadat, dan oven pinjaman milik Lila. Sahabatku sejak SMA yang sejak awal tidak pernah meninggalkanku. Alia, udah saatnya kamu masak buat orang banyak. Bukan cuma buat sembuhin luka, tapi buat hidupin mimpi, kata Lila, sambil menyalakan oven dan mengikat celemekku. Kami mulai dari nol. Awalnya hanya 3 jenis kue, cheese secake panggang, brownies coklat pekat, dan pai susu mini. Semua resep warisan ibuku yang dulu kami nikmati tiap lebaran. Aku menciptakan ulang rasanya, tapi dengan sentuhan baru, diberi nama-nama yang menyentuh hati. Luka yang lumer, brownies pahit dengan coklat meleleh di dalam. Doa yang rapuh, pai susu lembut dengan taburan kelapa muda. Kita pernah manis, cheese cake klasik dengan hiasan mawar kecil dari krim. Lila tertawa saat aku memberi nama-nama itu. Ini kue apa isi diari, sih? Tapi aku tahu, rasa dan cerita itu saling berpegangan tangan. Hari pertama kami posting, hanya ada 12 pesanan. Semuanya dari teman dan saudara. Tapi hari kedua, ada akun besar di Twitter yang meretweet foto paiku sambil menulis. Kuenya cantik banget, tapi nama-namanya lebih nyentuh dari mantan. Dan disitulah semuanya meledak. Notifikasi masuk tanpa henti. Komentar membanjiri akun bisnis kami. DM penuh pertanyaan. Open po, Kak? Bisa kirim keluar kota? Boleh gak kalau kami repost kisah Mbak Alia di media komunitas? Tak butuh waktu seminggu, kisahku mulai diangkat oleh media online. Tapi kali ini bukan karena drama rumah tangga. Bukan karena skandal. Tapi karena kisah perempuan yang bangkit lewat dapur. Judul-judulnya menggugah. Dari dikhianati, menjadi inspirasi, Alia bangkit lewat rasa. Dulu disebut istri terluka, kini dipanggil ibu rasa. Pelakor menangis, istri sah menang karena kue. Aku membaca semuanya dengan hati yang bergetar. Bukan karena ingin terkenal. Tapi karena aku tahu akhirnya aku dikenal karena diriku. Bukan karena bayang-bayang Rafa. Dan yang paling mengejutkan, brand mulai menghubungiku. Salah satu merek margarin terkenal mengirim email, mengajakku jadi bagian dari kampanye bertajuk, Dapur Perempuan Pejuang. Kemudian brand kecantikan lokal menyusul, menawariku kerjasama untuk menjadi wajah mereka di bulan Ramadan. Bukan karena aku artis, tapi karena aku nyata. Salah satu email bahkan menuliskan dengan gamblang. Kami tadinya akan menggandeng Kezia. Tapi melihat kisah Ibu Alia, kami merasa nilai brand kami lebih cocok dibawa oleh seorang ibu yang berjuang dari bawah dan tetap bermartabat. Aku menatap layar laptop lama-lama. Membaca ulang kalimat itu berkali-kali. Dan kali ini, aku menangis. Tapi bukan karena disakiti. Bukan karena dikhianati. Tapi karena akhirnya, aku dihargai. Suatu sore, aku melihat Arga duduk di meja kecil dapur,
mencoret-coret buku gambar. Di depannya, ada satu potong pai susu yang baru matang. Ia menoleh ke arahku dan berkata, "Ma, nanti kalau aku gede, aku mau bantu mama bikin kue juga. Biar kita bisa jualan bareng." Aku tersenyum dan memeluknya erat. Karena tanpa ia tahu, aku sudah punya segalanya. Bukan Rafa. Bukan pengakuan dari orang yang pernah meninggalkanku. Tapi harga diriku. Dan anakku. Dan bisnis kecil yang kami bangun dari reruntuhan. Kini, dunia mengenalku karena kekuatanku. Dan aku bersyukur. Karena ternyata, luka bisa jadi rasa. Dan rasa, bila datang dari hati yang jujur, akan selalu menemukan jalannya ke hati orang lain. Mereka pikir mereka akan bahagia. Mereka pikir setelah menyingkirkanku dari hidup Rafa, semua akan berjalan seperti di dunia mereka yang penuh cahaya ring light dan caption palsu. Tapi kenyataannya, dunia tak seindah foto yang diunggah dengan filter. Beberapa minggu setelah aku mulai dikenal publik lewat kisah bangkitku dan usaha kue yang viral, berita baru mulai berseliweran. Bukan dari media besar, tapi dari komentar-komentar netizen, gosip-gosip akun spill dan potongan video dari TikTok yang menyebar seperti kabar angin panas. Rafa sekarang tinggal di kos-kosan kecil di daerah pinggiran. Dari rumah megah yang dulu dibeli dengan cicilan bersama, kini ia hanya tinggal di kamar sempit berukuran 3x3 meter, berteman kipas angin dan gantungan baju. Aku mengetahuinya dari foto buram yang diunggah akun anonim. Beberapa netizen bahkan mulai menyelidiki sendiri, dan dari komentar mereka, satu fakta terkuak. Katanya rumah Rafa dijual diam-diam, tapi uangnya gak cukup buat bayar cicilan dan utang kartu kredit. Akhirnya harus tinggal di kos. Sedih. Dan Kezia? Dia kehilangan lebih dari 2 juta followers dalam sebulan. Brand-brand yang dulu memujanya kini menggandeng wajah-wajah baru, termasuk wajahku, yang dulu ia remehkan. Sponsornya menghilang. Engagementnya anjlok. Komentar-komentar di setiap unggahannya kini penuh sindiran dan pertanyaan pedas. "Masih bareng selingkuhan orang ya, Kak? Gak takut karma lebih parah, Kak? Nyesel gak? Udah ngerebut suami orang tapi hidupnya makin sengsara." Tapi Kezia belum menyerah. Suatu hari, ia muncul di sebuah podcast terkenal. Duduk manis di sofa biru dengan lighting yang lembut, dan suara presenter wanita yang terdengar ramah, seolah ingin menggali luka Kezia, tapi juga memancing rasa simpati publik. Dan di sana, dia mulai membelokkan kisah. "Aku pernah jatuh cinta sama seseorang yang ternyata bohongin aku tentang masa lalunya. Aku kira dia lelaki yang gentle, yang jujur. Tapi ternyata, dia masih menyimpan beban-beban lama yang belum selesai. Aku disalahkan, padahal aku juga korban dari manipulasi dia." Tangisnya pecah di menit ke-27. Ia menyeka air mata yang tak pernah benar-benar jatuh, dengan tisu yang disodorkan host. Matanya memerah. Tapi lagi-lagi, netizen tak mudah dibodohi 2 kali. Potongan video itu viral, tapi bukan karena simpati. Justru jadi bahan sindiran massal. Dia salahin Rafa sekarang? Jadi waktu rebut suami orang itu, lupa ya dia dulu pamer. "Karma is not a concept. It's a wall-breaking drama series." Katanya cinta mati. Lah sekarang jelek-jelekin? Makanya, cinta yang dibangun dari pengkhianatan, ujungnya kehancuran. Dan yang paling lucu, netizen mulai menjuluki hubungan mereka. Pasangan karma yang kehabisan naskah. Sementara itu, aku hanya duduk di dapur, menyuapi Arga yang sedang asyik cerita soal sekolah. Di meja, ada pesanan kue yang harus dikirim besok pagi. Di rak, beberapa produk sponsor baru sudah mulai berdatangan, dikirim dari brand yang dulu justru mengabaikanku. Aku membaca komentar-komentar netizen soal podcast Kezia. Aku lihat potongan klip itu, dan untuk sesaat aku terdiam. Bukan karena sakit hati, bukan karena marah, tapi karena aku sadar, mereka sekarang saling mencabik. 2 orang yang dulu saling memuja dalam pelarian, kini mulai saling menyalahkan dalam kehancuran. 2 orang yang dulu melukai orang baik, kini saling melukai lebih dalam. Dan aku,
Aku tak perlu melakukan apapun. Tak perlu membalas. Tak perlu membongkar lagi. Kebenaran sudah bekerja. Karma sudah bicara. Dan mereka hanya sedang menuai apa yang mereka tanam. Lila masuk ke dapur, membawa ponsel dengan senyum geli. Lo lihat podcast Kezia? Aku tersenyum. Iya. Dia tertawa pendek. Dia pikir dengan nangis di kamera, semua bisa terhapus. Aku hanya menanggapi dengan kalimat yang pelan, tapi mantap. Gak semua air mata bisa nyuci dosa. Apalagi kalau air matanya jatuh di panggung. Malam itu, sebelum tidur, aku menulis satu postingan di akun bisnisku. Aku tidak akan menanggapi drama. Aku hanya ingin hidup tenang. Menjadi ibu, perempuan, dan pengusaha kecil yang jujur. Karena aku percaya, yang kita tabur, akan kembali, cepat atau lambat. Tak butuh hashtag. Tak butuh sindiran. Tapi ribuan komentar memenuhi unggahan itu. Dan untuk pertama kalinya, aku disebut pemenang, bukan karena menangis, tapi karena berdiri. Sore itu langit mendung. Bukan mendung yang gelap, tapi yang menggantung lama tanpa kejelasan. Udara di luar jendela terasa lembab, dan aroma tanah basah mulai menyelinap ke dalam rumah. Aku sedang melipat pakaian di ruang tengah ketika Arga duduk di karpet sambil menggambar. Tangannya sibuk mencoret kertas, menggambar sesuatu yang tampak seperti robot dan dua orang dewasa. "Ini siapa, sayang?" tanyaku, sambil tersenyum melihat hasil gambarnya. Ia menoleh. Tatapannya polos, tapi ada sorot penasaran yang sulit kusembunyikan. "Itu aku," katanya sambil menunjuk gambar anak kecil di tengah. "Yang ini Mama." Lalu ia diam sejenak, tangannya menyentuh gambar pria yang berdiri di sebelahnya. "Ini, Papa." Aku berhenti melipat baju. "Ma," ucapnya pelan. "Kenapa Papa nggak pernah pulang lagi ke rumah kita? Teman-teman di sekolah suka dijemput papanya. Tapi aku cuma dijemput Mama atau Tante Lila." Pertanyaan itu akhirnya keluar. Pertanyaan yang selama ini kutakutkan. Pertanyaan yang selalu kutunda untuk dijawab, dengan harapan waktu bisa menyembuhkan. Atau setidaknya, mengalihkan. Tapi Arga tumbuh. Dan anak-anak yang tumbuh, akan mulai mempertanyakan yang hilang. Aku duduk di sebelahnya. Mengambil gambarnya pelan, lalu memeluknya dari samping. Tanganku menyusup ke rambutnya, membelainya perlahan. "Papa, sedang belajar, Nak," kataku pelan, menahan air mata yang nyaris jatuh. "Belajar untuk jadi orang dewasa yang bertanggung jawab." Arga mengernyit. "Maksud Mama?" Aku menarik napas, lalu membisikkan dengan lembut. "Kadang, orang dewasa juga bisa salah. Bahkan orang tua. Tapi Mama percaya, Papa akan belajar dari kesalahannya. Dan suatu hari, saat Arga cukup besar, Arga akan tahu bahwa bukan karena Arga, Papa pergi. Tapi karena ada pelajaran yang harus Papa jalani sendiri." Aku tidak tahu dari mana kekuatan itu datang. Tapi kalimat itu keluar tanpa getaran. Tegas, tapi lembut. Tanpa menyalahkan, tanpa menutupi. Arga terdiam. Lalu bersandar di bahuku. "Kalau gitu, nanti aku bisa ketemu Papa lagi, Ma?" Pertanyaan itu menggores relung hatiku. Jawabannya, bisa, tapi mungkin tidak dalam waktu dekat. Bisa, tapi dengan batas yang kutetapkan, bukan dengan kepura-puraan seperti dulu. Aku menatapnya, lalu mengangguk pelan. "Nanti, kalau Mama yakin Arga sudah cukup kuat untuk tahu semuanya. Dan kalau Mama yakin Papa tidak akan menyakiti Arga lagi." Anak itu tersenyum kecil. "Arga nggak akan takut. Arga kan punya Mama." Dan saat ia memelukku erat, dengan tubuh kecilnya yang hangat, aku tahu, aku tidak perlu membesarkan anak dengan kebencian. Karena kebencian, jika diwariskan, akan menjadi luka baru. Aku ingin anakku tumbuh dengan kasih, bukan dendam. Aku ingin Arga tahu, ayahnya mungkin jatuh. Tapi kami, yang ditinggalkan, memilih untuk berdiri. Malam itu, saat Arga sudah tertidur,
Aku menatap keluar jendela. Aku membayangkan Rafa, entah di mana. Mungkin di kamarnya yang sempit, memikirkan hidup yang ia hancurkan sendiri. Mungkin menyesal. Mungkin tidak. Tapi itu bukan lagi urusanku. Yang penting sekarang adalah aku dan Arga. Dua hati yang saling menjaga, saling menyembuhkan, tanpa perlu menginjak siapapun. Karena cinta yang paling tulus adalah ketika kita bisa berkata jujur tanpa menanamkan kebencian. Dan memilih melindungi, tanpa menyembunyikan kebenaran. 3 tahun telah berlalu sejak semua badai itu berlalu. Dan aku masih di sini, bukan lagi sebagai istri yang ditinggalkan, bukan pula sebagai korban kisah cinta yang dikhianati. Tapi sebagai aku, seorang ibu, pebisnis, sahabat, dan perempuan yang berdiri di atas pijakan miliknya sendiri. Kini aku memiliki 2 cabang toko kue. Satu di pusat kota, satu lagi di kawasan kuliner yang ramai pengunjung. Keduanya ramai setiap akhir pekan. Aroma butter, coklat, dan vanila menguar dari dapur kami, menciptakan bukan hanya rasa, tapi pengalaman. Aku sering diundang ke acara TV. Bukan sebagai narasumber gosip, tapi sebagai tamu kehormatan yang membagikan kisah ketahanan hidup. Beberapa kali aku tampil di podcast Perempuan Tangguh, duduk dengan tenang mengenakan gamis lembut dan senyum yang utuh. Para host biasanya membuka obrolan dengan kalimat seperti ini. Dulu namanya dikenal karena kisah perselingkuhan suaminya. Tapi sekarang, ia dikenal sebagai pebisnis sukses yang menginspirasi ribuan wanita. Dan tiap kali mendengar kalimat itu, aku tersenyum. Bukan karena bangga, tapi karena aku tahu aku sampai di titik ini bukan tanpa luka. Tapi lukaku kini sudah sembuh. Bukan menghilang, tidak. Tapi berubah, menjadi pelindung. Seperti kulit yang mengeras setelah terbakar, menjadi lapisan baru yang tak mudah ditembus. Sementara itu, Rafa dan Kezia, mereka tak lagi bersama. Hubungan yang dulu dibangun dengan dusta dan euforia sesaat ternyata tak tahan diterpa kenyataan. Kezia perlahan menghilang dari media sosial. Akunnya kini kosong, hanya beberapa foto lawas yang dibiarkan tanpa caption. Tak ada endorsement, tak ada postingan drama. Seperti bayangan yang luntur perlahan ditelan waktu. Sedangkan Rafa, ia terlilit utang. Gaya hidup mewah yang dulu dibiayai oleh gaji besar, kini tak bisa dipertahankan. Mobil mewahnya sudah dijual. Rumah terakhir yang ia tinggali disita karena tunggakan. Kabarnya, ia sempat bekerja serabutan. Dan suatu siang, ia datang menemuiku. Dengan mata sayu dan suara lirih, ia meminta bantuan. Bukan untuk dirinya, tapi untuk Arga. Aku nggak sanggup lagi bayar sekolahnya. Alia, aku tahu aku nggak pantas minta tolong. Tapi, ini demi anak kita. Aku menatapnya lama. Dulu, aku ingin sekali melihatnya seperti ini. Jatuh, rapuh, kehilangan semua yang ia tinggikan di atas penderitaanku. Tapi anehnya, saat akhirnya momen itu datang, aku tidak merasa menang. Aku justru tenang. Seperti air yang sudah lama berhenti mendidih. Baik, jawabku. Aku bantu. Tapi bukan untukmu. Dia terdiam. Kepalanya menunduk. Aku bantu, karena Arga adalah anakku juga. Dan aku tidak akan membiarkan dia menanggung dosa orang tuanya. Aku menyalurkan dana pendidikan Arga langsung ke sekolahnya. Tanpa melalui Rafa. Tanpa syarat. Tanpa embel-embel ingin membalas kebaikan. Karena aku tahu, kebaikan yang paling murni adalah yang lahir dari luka yang sudah ikhlas. Hari ini, aku duduk di ruang belakang tokoku. Arga sudah remaja, sebentar lagi SMP. Dia tak banyak bertanya soal masa lalu. Tapi dia tahu bahwa ibunya bukan perempuan lemah yang patah karena ditinggalkan. Dia tahu bahwa ibunya adalah perempuan yang ditinggalkan, tapi tidak pernah kehilangan dirinya. Dan saat aku membuka notifikasi media sosial, melihat live streaming seorang pelanggan yang sedang memuji kueku sambil berkata, "Ini usaha milik Mbak Alia, loh, yang dulu viral karena perjuangannya." Aku tersenyum. Lucu ya? Dulu,
Aku menemukan kebenaran tentang pengkhianatan dari live streaming. Kini, aku justru dikenal dan dicintai karena live streaming juga. Dan disinilah aku akhirnya sadar. Kadang, kamera bisa lebih jujur dari wajah manusia. Dan rekaman digital bisa menyimpan lebih banyak kebenaran daripada janji yang pernah diucapkan sambil menggenggam tangan. Aku tak lagi menoleh ke belakang. Karena masa depanku terlalu indah untuk dibayangi oleh masa lalu yang hancur. Dan kini, saat kututup pintu tokoku malam ini, aroma kue masih hangat, anakku tertidur di sofa, dan hidup terasa cukup. Aku tahu satu hal. Aku bukan korban. Aku bukan pelengkap cerita orang lain. Aku tokoh utama dari kisahku sendiri. Dan kisahku akhirnya sampai di babak yang paling manis.